Shalom. Shalom. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang merasa capek di sini? Ya, capek ya? Iya, capek main drum ya. Ada yang merasa capek dengan hidupnya? Hah? Ada yang sudah lelah, bosan deh hidup gitu, ada? Ada yang sudah lelah dengan pasangannya? Ya? Ada yang sudah bosan? Ah? Wih, kayak yang suara keras itu meyakinkan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ya, kadang-kadang kita pernah merasakan lelah juga menjalani hidup ya. Ya, pernah rasa jenuh enggak? Ya kan? Jenuh ya. Jenuh dengan rutinitas, jenuh dengan pekerjaan, ya, pokoknya jangan jenuh dengan suami atau istri aja gitu ya. Itu repot Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang saudara kita tersenyum, di luar kelihatan tersenyum, tapi hati sebenarnya lagi rapuh. Ya kan? Coba semua senyum. Ya, senyumnya kelihatan tapi hatinya kan nggak tahu. Hatinya lagi berkecamuk, lagi kacau gitu kan. Atau mungkin yang ada di sini lagi patah hati gitu. Ya. Hatinya lagi patah gitu ya. Ya, kalau patah kasih dong yang sebelah gitu, bagi-bagi hatinya kalau patah. Ya. Kadang-kadang kita terlihat kuat gitu kan, terlihat kuat. Ya. Tapi di dalamnya sedang bergumul. Iya, kelihatan kuat, iya, kelihatan bergairah. Hati di dalamnya kita lagi sedang bergumul, bagaimana hidup saya ke depan, apa yang harus saya jalani, bagaimana menjalani hidup ini. Bahkan kadang-kadang mungkin kita bertanya dalam hati, ya Tuhan, apakah Tuhan masih mengasihi saya enggak? Tuhan, apakah Tuhan masih peduli dengan saya enggak? Ya. Tuhan, apakah Tuhan mau dengar doa saya enggak? Ya. Tuhan, apakah Tuhan tidak mengasihi saya kah? Kadang-kadang kita berkata, Tuhan saya sudah capek berdoa, saya sudah berusaha dengan cara saya sudah berusaha untuk berubah, tapi kok pasangan saya tidak berubah, gitu kan. Ya, saya sudah berusaha untuk mengasihi, tapi kok pasangan saya tidak mengasihi. Ya. Kadang-kadang saya sudah serius beribadah, saya sudah melayani Tuhan, tapi kok saya merasakan seperti Tuhan tidak mengasihi saya. Kok Tuhan tidak mendengar doa saya? Kok Tuhan seakan tidak peduli dengan saya? Ya, kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kita harus tahu bahwa dunia ini mengasihi dengan syarat. Ya, kalau berhasil baru dipuji, ya kan? Kalau dapat nilai A baru dipuji, gitu kan? Ya, kalau nilainya D, dasar kamu kurang belajar, gitu kan? Ya, selalu aja seperti itu. Kadang-kadang kalau gagal langsung dijauhi. Ya kan? Kalau kuat, oh dianggap hebat, diterima, gitu kan? Oh ini orang yang hebat, orang yang kuat. Nah, kadang-kadang kalau lemah, kalau tidak bisa apa-apa mulai dilupakan. Ah, kamu nggak bisa apa-apa, sana kamu. Ya, dunia selalu ya mengasihi kita dengan syarat. Tapi kasih Tuhan itu berbeda, saudara. Ya, kasih Tuhan itu bukan reaksi terhadap kebaikan kita. Kasih Tuhan itu bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena saudara datang ke gereja, bukan. Bukan karena saudara lagi memuji Dia, bukan. Tapi kasih Tuhan itu adalah keputusan hati Tuhan untuk mengasihi. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Ya. Kasih Tuhan itu bukan karena kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan. Ya, kasih Tuhan itu bukan karena kita hari ini datang beribadah kepadanya baru Dia mengasihi kita, tidak. Tapi kasih Tuhan itu karena keputusan hatinya, kehendak Tuhan untuk mengasihi kita. Makanya Roma bilang, Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih lagi berdosa. Tapi manusia, kita
mengasihi kalau kita dikasihi. Kita tersenyum kalau orang tersenyum. Ya. Kita mengampuni kalau orang lain mau mengampuni. Kasih Tuhan itu berbeda, saudara. Dia kasih yang sempurna. Tanpa kita tidak lakukan apa-apapun, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mati di salib untuk menebus dosa kita. Nah, kita harus, apa yang kita lakukan, kita harus meresponi kasih itu. Masa ada orang tersenyum, kamu tidak tersenyum? Coba tersenyum di samping. Ya, kan tersenyum. Kecuali lagi nggak enak hati sama yang di samping mungkin. Ya kan? Senyum. Masa Tuhan mengasihimu, kita tidak mengasihi Tuhan? Contohnya seperti itu. Ya. Saya ingat Bapak Ibu, seorang anak, kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal yang 15 itu, ya, menceritakan bagaimana seorang anak meninggalkan rumah, ya, menghabiskan warisan apa yang telah menjadi miliknya, dia minta kepada bapaknya, dia menghabiskan, kemudian jatuh miskin, kehilangan harga diri. Ketika itu baru dia sadar dan berkata, aku akan pulang, saya mau pulang. Karena apa? Sudah miskin, sudah kehilangan harga diri, makanan depan hanya makanan babi, dan dia berkata, di rumah bapakku banyak makanan, aku mau pulang. Saya percaya, mungkin bapakku akan kembali menerima aku dan menganggap aku anak. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, bukan soal keputusan anak ini yang hebat, bukan. Ya. Tapi yang luar biasa adalah respon dari sang bapa. Sang bapa yang telah dikhianati, sang bapa yang telah tidak dihargai, sang bapa yang telah ditinggalkan, sang bapa yang tidak dikasihi, sang bapa yang tidak dengar nasihatnya, sang bapa yang telah dilupakan oleh anaknya. Tapi bagaimana respon bapa ini yang menarik Bapak Ibu, yang paling hebat. Alkitab berkata, ketika ia masih jauh, bapaknya melihat dia. Artinya saudara, setiap hari bapaknya itu menunggu kapan anaknya pulang. Setiap hari bapaknya berdiri depan pintu menunggu kapan anaknya pulang. Berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin sudah bertahun-tahun dia tunggu terus menanti kapan anaknya pulang. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih itu selalu berjaga-jaga. Kasih itu selalu berharap. Dan ketika anaknya itu pulang, apa yang Bapak lakukan saudara? Bapaknya lari menyambut anak ini dan memeluknya dengan hangat. Kasih yang dulu, ya, ketika dia peluk anaknya dari bayi, bertumbuh jadi besar, kasih yang sama pun anak itu rasakan. Saudara, itulah gambaran hati Tuhan, gambaran kasih Tuhan. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk dipeluk. Ya, ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk dikasihi. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ia datang mengambil rupa seorang hamba, datang ke dunia, lahir dengan cara yang terhina, mati di kayu salib, dihina, dicaci, dilupakan, ditinggalkan. Tapi saudara, dia lakukan itu karena dia mengasihi kita. Itu kasih yang sempurna. Dengarkan, saya suka dengan kata-kata ini. Kita tidak dicintai karena kita layak. Tapi kita menjadi layak karena kita dicintai. Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita itulah Tuhan. Kita tidak dicintai karena kita layak. Tapi kita menjadi layak karena kita dicintai. Ingat saudara, taruh di hatimu. Saya ini layak karena saya dicintai. Bukan karena saya dicintai baru saya layak.
Ada orang lain yang melupakan engkau, gak apa-apa. Kalau ada seseorang yang menganggap engkau tidak layak, gak apa-apa. Karena saudara sudah layak. Karena saudara dicintai oleh Tuhan, Sang Pengasih itu, Sang Pemilik kasih itu. Amin. Makanya hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama tentang kasih Tuhan itu seperti apa. Kasih yang membuat kita layak. Kasih yang menerima kita apa adanya. Kasih yang tidak melihat kita sempurna dulu. Kasih yang tidak melihat keberadaan kita. Kasih yang tidak melihat apa yang kita lakukan. Kasih yang tidak melihat posisi kita. Kasih yang tidak pernah melihat masa lalu kita. Kasih yang tidak melihat apa yang kita pakai. Tapi kasih yang selalu menerima kita. Bahkan ketika kita sekalipun merasa tidak layak. Karena dia menganggap kita layak. Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Saudara bisa lihat ke depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita baca sama-sama yang diwarnakan merah. 1, 2, 3. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita, bagaimanapun hidup kita, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Dia kasihnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah untuk kita, Bapak Ibu. Tergantung respon kita. Kita merasa atau kita sadar enggak kalau kita dikasihi. Ya. Karena kasih itu harus dirasakan. Ya kan? Kita enggak bisa merasa kita dikasihi kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan. Karena kasih itu butuh dirasakan. Maka kalau saudara ingin merasakan kasih itu, saudara harus meresponi kasih itu. Maka saudara akan mengalami, merasakan kasih itu. Makanya hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu tentang tema ini, kekuatan kasih Tuhan. Ya. Yang pertama, saya ingin lihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Bahkan Ratapan bilang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Jadi saudara tidak pernah merasakan kasih yang lama, kasih yang usang, kasih yang basi. Tapi saudara akan merasakan kasih yang baru setiap hari, yang baru setiap hari. Katakan dengan saya, kasih yang baru setiap hari. Ya. Jadi saudara menikmati kasih yang luar biasa. Dunia bisa berubah, saudara. Keadaan sekitar bisa berubah. Kondisi ekonomi bisa berubah. Pasangan kita bisa berubah. Orang yang kita anggap baik bisa berubah. Orang yang tidak menyenangkan bisa berubah. Kondisi yang baik-baik bisa berubah menjadi tidak baik-baik. Seorang yang kita anggap baik bisa berubah menjadi jahat, saudara. Segala sesuatu bisa berubah. Perasaan bisa berubah. Manusia bisa berubah. Tapi saudara, kasih Tuhan itu tetap sama. Amin. Katakan di samping kiri kananmu, kasih Tuhan itu tetap sama. Walaupun kadang-kadang saya berubah. Dan di kayu salib Yesus sudah membuktikan, saudara. Tuhan membuktikan bahwa kasih-Nya bukan sekedar kata-kata.
Tuhan bilang, aku mengasihimu, bukan sekedar kata-kata. Seperti kemarin yang lagi merayakan hari Valentine. Dengan berbagai macam cara. Woi, bunga yang luar biasa dengan bentuk, aku mengasihimu. Benar nggak mengasihi, gitu kan? Tapi dengarkan saudara, kasih itu butuh pengorbanan. Amin. Jangan hanya laki-laki aja yang berkorban, men. Capek-capek datang kejar bawa bunga, bawa boneka jauh-jauh. Yang cewek-cewek hanya bilang, terima kasih sayang. Kamu baik sekali hari ini sayang. Padahal setiap hari dia baik. Kok hanya hari ini? Yang laki-laki katakan luar biasa. Ya, itulah pengorbanan. Hargai pengorbanan itu. Ya, Bapak Ibu, kalau pasanganmu memberi sesuatu itu pengorbanan, Bapak Ibu. Serius. Iya kan? Uang yang untuk pakai beli bensin dia korbankan untuk beli kue bagi saudara, itu pengorbanan. Halo? Iya, serius. Iya, istri-istri hargai suamimu. Ya, dia sudah berkorban waktu, berkorban tenaga untuk bekerja. Hargai dia. Amin. Amin. Gak ada orang di luar sana datang tiba-tiba kasih kamu uang ini sayang, gak mungkin. Hanya dia yang melakukan itu untukmu. Amin. Kalau dia sudah pulang, kalau perlu sudah ada makanan di atas meja, jangan dia suruh goreng tempe sendiri lagi. Bahaya itu saudara. Halo? Wah, gak enak itu. Ya. Ya. Anak-anak hargai orang tuamu. Amin. Orang tuamu yang bersusah payah. Dengarkan. Ya. Tidak ada orang tua lain yang berusaha untuk menolong engkau. Ketika kamu sekolah, dia urus kamu. Sampai kamu besar, dia ngurus kamu. Dia menderita untuk kamu. Dia lakukan segala untuk kehidupanmu. Hargai pengorbanannya. Itu yang disebut dengan kasih. Jangan kamu tanya kepada orang tua, apakah papa mama saya nggak mengasihi saya. Halo, kamu sudah umur segini. Karena itu bukti kalau papa dan mamamu mengasihimu. Kalau dia nggak mengasihi dari bayi dari kandungan, dia sudah buang kamu. Paham anak muda? Ya. Karena kadang-kadang kita merasa kalau bisa papa dan mama bukti, papa mama mengasihi saya, izinkan saya untuk ini. Sejak dari kandungan dia sudah mengasihi kamu, ya, dia sudah melakukan untuk kamu. Makanya saya bilang, ya, mantan pacar boleh ada, tapi nggak pernah ada mantan orang tua. Anak-anak dengarkan, tidak pernah ada mantan orang tua. Mantan pacar boleh ada, ya, yang senyum-senyum kelihatan punya banyak mantan pacar, ya, tapi mantan orang tua tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Karena itu kasih yang membutuhkan pengorbanan. Ya, dengarkan Bapak Ibu, begitupun kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak menunggu kita sempurna. Tapi kasih Tuhan itu menerima kita untuk apa? Untuk disempurnakan. Kasih Tuhan itu tidak menunggu kita sempurna, tapi kasih Tuhan itu menolong kita. Kasih Tuhan itu menerima kita untuk disempurnakan. Kita semua punya kelemahan. Kita semua tidak bisa melakukan yang terbaik. Kita semua tidak bisa mengasihi dengan kasih yang terbaik. Maka kita butuh kasih yang terbaik. Itu kasih Tuhan menolong kita untuk disempurnakan. Amin. Dengarkan, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa yang berubah? Saya yang berubah, saudara. Saudara dan saya yang berubah. Tuhan tetap sama. Dengarkan saudara. Saudara tidak menyembah dia sekalipun. Saudara tidak beribadah kepada dia sekalipun. Tidak merubah dia jadi Tuhan. Tetap dia Tuhan. Tidak ada yang percaya kepada dia sekalipun. Dia tetap Tuhan. Tidak akan merubah dia. Kalau hanya satu orang pun di dunia ini yang hidup di dalam dosa, dia tetap turun ke dunia untuk menebus yang satu itu. Karena bagi Tuhan satu itu adalah biji matanya. Satu itu adalah gambaran
gambaran rupanya. Jadi katakan, bagi dirimu saya ini berharga, maka Tuhan mengasihi saya. Jadi kita harus sadar bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang kedua Bapak Ibu, kasih Tuhan itu memberi kekuatan saat kita lemah. Tadi yang jenuh, tadi yang capek dengan kondisi ekonomi saat sekarang ini, kesulitan yang tidak mudah. Kita lihat bersama-sama di Yesaya 40, 29 dan 31, saya baca secara singkat aja. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Orang-orang yang menantikan kasih Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ada saatnya kadang-kadang kita merasa tidak sanggup. Ada saatnya kadang-kadang kita merasa tidak layak. Ada saatnya kadang-kadang kita merasa tidak berharga. Tapi di saat kita lemah seperti itu, di saat kita merasa tidak berdaya seperti itu, saudara, justru disitulah kasih Tuhan itu sedang bekerja atas kehidupan kita. Kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita bisa belajar mengampuni. Kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita mengerti bahwa ini proses yang Tuhan lagi izinkan dalam kehidupan. Kasih Tuhanlah itulah yang menolong kita mengerti bahwa Tuhan lagi bekerja dalam segala sesuatu, apapun masalah saya dengan sebuah tujuan untuk mendatangkan kebaikan. Itu orang yang merasakan kasih Tuhan. Dia mengerti ya, bahwa kasih itu tidak hanya sekedar memeluk, tapi kasih itu mendidik. Bapak Ibu, kadang kasih itu mengganjar. Dengar Bapak Ibu, kasih itu bukan hanya sekedar memeluk kita dan bilang dan mengasihi kita, mengelus-ngelus kita, enggak. Kasih itu kadang-kadang kita disuruh duduk dan mendengarkan apa yang Tuhan mau, mendengarkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kasih itu kadang-kadang mengganjar kita dengan sebuah tujuan supaya kita tetap ada di jalannya Tuhan. Bukan membuat kita semakin lemah, tapi kita semakin berdiri tegap dan berkata, Tuhan, aku sadar hari ini bahwa Engkau mengasihi. Kalau saudara ditegur, artinya saudara lagi dikasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu menegur saudara, artinya saudara lagi dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak dikasihi Tuhan, Tuhan membiarkan kita apa adanya. Terserah kamu hidup mau seperti apa, kamu semakin mau jatuh, silahkan jatuh. Kamu mau terpuruk, silahkan terpuruk. Tapi kasih Tuhan itu tidak seperti Bapak Ibu. Kasih itu memberi kita kekuatan yang baru. Seperti firman bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kemarin saya khotbahkan tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ya. Dia mengalami sesuatu, dia ditolak, dijauhi, ya, dihina, dianggap najis, dianggap tidak berharga. Dia sudah di titik-titik kelemahan hidupnya. Tapi dengarkan Bapak Ibu, tapi satu sentuhan kepada Yesus mengubah hidupnya. Hanya dia sentuh Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu mengalir atas kehidupannya. Amin. Ya. Mengapa saudara? Karena kasih Tuhan itu mengangkat yang terjatuh, kasih Tuhan itu menguatkan yang lemah, kasih Tuhan itu memulihkan yang hancur. Perempuan ini tidak dianggap sudah tidak berdaya. Tapi ketika dia berkata asalku jamah jubahnya, dia hanya menjamah jubah itu, dia menerima kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak hanya mengampuni dosa, tapi kasih Tuhan itu memulihkan harga diri. Perempuan ini, yang sudah merasa jatuh tertimpa tangga lagi. Perempuan ini yang hanya sekali ditidaki najis dan semua mata melihat dia. Dan dia akan merasa hidup dengan tertuduh sebagai orang yang najis. Tapi tiba-tiba karena kasih Tuhan itu memulihkan hidupnya. Dan di saat itu Tuhan mengatakan kepada dia,
Engkau akan pergilah dengan iman, maka engkau akan sembuh. Seketika itu juga semua orang melihat dia. Ada orang yang seperti yang dulu mengatakan dia najis, tiba-tiba berubah. Tidak lagi mengatakan dia najis. Karena apa saudara? Dia merasakan kasih yang seutuhnya. Bahkan Tuhan memanggil dia, hai anakku. Harga dirinya terangkat. Karena apa? Ada kasih Tuhan yang mengalir atas kehidupannya. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang memberi kita kekuatan bahkan saat kita lemah. Saudara, ketika kita mengalami kondisi lemah, kita jenuh, kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Mari kita datang di hadapan kasih karunia Tuhan dan minta kasih karunia-Nya. Karena firman Tuhan bilang dalam Ibrani, ketika kita datang di hadapan tahta kasih karunia-Nya dan mengharapkan kasih karunia-Nya, maka Dia akan melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia kepada kehidupan kita. Karena kasih karunia itu hanya diberikan kepada orang yang mau berharap kasih karunia itu. Kasih karunia itu tidak melihat kita layak atau tidak. Kasih karunia tidak melihat kondisi kita. Tapi kasih karunia dicurahkan kepada orang yang mengharapkan kasih karunia itu. Jadi saudara, ketika saudara lemah datang ke hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan dan minta kasih karunia-Nya. Karena kasih karunia itu menguatkan kita untuk menghadapi persoalan apapun. Bukan berarti ketika kita merasakan kasih Tuhan, persoalan itu segera berhenti. Tapi kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita menghadapi setiap persoalan kita, menghadapi kondisi yang kita alami, menghadapi persoalan yang kita alami. Yang ketiga, Bapak Ibu, kasih Tuhan itu mengalahkan ketakutan. Katakan dengan saya, kasih Tuhan itu mengalahkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan berkata kepada kita, bagaimana kalau kamu gagal? Bagaimana kalau dia tidak mengasihimu? Bagaimana kalau dia melupakanmu? Bagaimana kalau dia mengkhianatimu? Bagaimana kalau masa depanmu hancur? Ketakutan itu selalu seperti itu. Dan iblis pakai ketakutan itu untuk mengintimidasi kita. Bilang, bagaimana kalau kamu gagal? Bagaimana kalau dia tinggalkan kamu? Bagaimana kehidupanmu setelah ini? Emang kamu punya masa depan? Emang kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kalau kondisi ekonomi hari ini tidak baik-baik saja? Bagaimana dengan persoalan yang kamu hadapi? Bagaimana tentang masa lalu kamu? Bagaimana kalau Tuhan tidak peduli dengan kamu? Bagaimana kalau orang-orang di sekitar kamu yang kamu anggap mereka peduli dengan kamu dan saat ini tidak peduli dengan kamu? Ketakutan itu selalu memberikan kita intimidasi. Tapi dengarkan Bapak Ibu, kasih Tuhan itu berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Kasih Tuhan itu tidak menyebarkan ketakutan, tapi kasih Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menyertai kita. Apapun kondisi kita. Mungkin hari ini kita mengalami kondisi yang tidak mudah. Mungkin hari ini kita lagi dikecewakan. Mungkin hari ini orang yang kita anggap baik tidak peduli dengan kita lagi. Tapi dengarkan, Tuhan menyertai engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kasih Tuhan itu bukan hanya perasaan hangat, tapi kasih Tuhan itu berkaitan dengan kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang mengusir ketakutan. Kuasa yang memberi kita keberanian. Kuasa yang membuat kita bangkit lagi. Dan ketika kita tahu kita dikasihi, saudara, maka kita akan berani melangkah. Kita bisa gagal. Ya. Kita bisa terpuruk. Kita bisa salah. Kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita bisa melupakan Tuhan. Tapi saudara, ketika kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu membuat kita berani melangkah untuk kembali kita bangkit. Berkata, Bapa saya di surga mengasihi saya. Bapa saya di surga
tahu yang terbaik untuk saya. Makanya Roma 8:15 mengatakan, 8 ayat 15, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita diberi roh yang menjadikan kita anak Allah. Tuhan tidak pernah memberi kita roh perbudakan yang membuat kita takut. Jadi orang yang ketakutan itu sama seperti budak, kata Alkitab. Sama seperti hamba. Dia diperhamba oleh ketakutan. Dia diperhamba oleh iblis. Dia diperhamba oleh dunia. Ya. Dunia menawarkan ketakutan hari ini Bapak Ibu. Kalau saudara lihat kondisi hari ini. Banyak informasi perang dunia ketiga, perang dunia ketiga, perang dunia ketiga. Setiap hari kita dibombardir dengan informasi perang dunia ketiga, perang dunia ketiga. Apakah menakutkan? Menakutkan. Setiap hari di media sosial, kondisi ekonomi yang buruk, Bali pariwisata Bali lagi terpuruk. Semua saudara kita dibombardir dengan kondisi yang tidak mudah hari ini. Terus apa kita harus takut? Dan kita tinggal dalam ketakutan itu. Saudara, kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, Tuhan banyak cara menolong kita. Mungkin hari ini belum bisa, mungkin besok belum bisa, tapi yakinkan ada banyak cara Tuhan menolong kita. Amin. Makanya kita jangan terpaku dengan segala informasi, dengan segala hal yang ingin menghantam kita, membuat kita menjadi takut dalam hidup ini. Dan banyak orang yang takut. Banyak orang yang takut tapi tinggal dalam ketakutan. Dan bagaimana nanti kalau terjadi betul perang? Bagaimana kalau perang nuklir? Bagaimana kalau harga semakin? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Saudara bertanya bagaimana 1000 kali pun tidak akan merubah itu. Itu akan terjadi, ya bisa terjadi. Tapi kita percaya saya punya Tuhan yang menyertai saya. Kita pernah menjalani namanya COVID-19. Ya. Semua kita pernah mengalami itu, kondisi yang sulit. Tapi Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Amin. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk melalukan kita dari segala hal itu. Jadi percayalah. Ya. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Maka saudara kita perlu mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran. Kita perlu mengisi hidup kita dengan perkataan-perkataan iman. Kita harus mengisi hidup kita dengan perkataan-perkataan firman. Makanya penting baca firman. Jadi pada saudara mendengarkan berita, scroll TikTok yang informasinya ketakutan, saudara baca di media sosial informasinya ketakutan, semua informasi yang buruk, sebarang informasi yang buruk, tapi kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka yang paling banyak adalah informasi-informasi yang menakutkan. Maka yang keluar dari pikiran kita, yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang menakutkan. Itu berbahaya, saudara. Ya. Makanya hati-hati. Saudara mau lihat apa di handphone saudara? Apakah saudara setiap hari hanya mendengarkan berita-berita itu, tapi saudara tidak pernah baca firman Tuhan yang memfilter? Ya. Saya minta tolong Erik, tolong ambilkan meja bundar di luar sana. Sama Joshua tolong. Ya. Saudara, penting saudara untuk kita baca firman Tuhan. Karena firman itu seperti filter. Tahu seperti ginjal. Ginjal itu fungsinya apa saudara? Menyaring, menawarkan racun. Kalau nggak ada ginjal, selesai kita saudara. Makanya ada orang sampai cangkok ginjal, bawa di sini. Cangkok ginjal. Supaya apa? Dia bisa hidup. Nah bayangkan saudara, kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, ya, Jos tolong itu gelas-gelas itu, tolong bawa ke sini. Oke. Ya, semuanya sini. Ya. Oke. Taruh di sini. Jadi bayangkan saudara hidup tanpa ginjal. Bisa hidup enggak? Bayangkan saudara hidup tanpa firman Tuhan. Bagaimana hidup kita. Makanya penting saudara. Dan hari ini saya mau ilustrasikan seperti ini. Ya. Apa yang kita isi dalam hidup kita.
Seperti itulah yang kita keluarkan. Saudara, kalau setiap hari Anda isi hidup saudara dengan perkataan firman, boleh buka TikTok. Tapi ada TikTok itu perkataan firman dalam TikTok. Ada orang yang sharing firman di TikTok, baca itu jangan skip. Dengarkan itu baik-baik dan amini itu. Kalau perlu saudara share lagi ulang. Supaya orang lain diberkati, amin. Jangan hanya baca yang buruk-buruk saja. Lihat status orang yang buruk-buruk saja. Bagikan sesuatu yang baik dalam statusmu supaya orang lain diberkati. Tapi kalau saudara terus siram dengan kebaikan, siram terus hidupmu dengan hal yang positif dengan firman, maka seperti inilah hidupmu. Ya kan? Seperti inilah hidupmu. Yang ada saudara, kalau saudara semakin memenuhi, yang tumpah nanti adalah sesuatu yang baik. Yang keluar adalah sesuatu yang baik. Amin. Tapi kalau saudara, ini saudara yang saudara bagikan hal yang positif. Tapi saudara, setiap hari saudara hanya mendengarkan hal yang negatif. Ya, negatif. Terus negatif. Terus negatif. Negatif. Semua hal yang buruk. Perkataan orang saudara dengarkan. Ya, status orang setiap hari saudara lihat yang buruk. Ya kan? Saudara dengarkan berita hal-hal yang buruk. Saudara tidak pernah baca firman Tuhan. Apapun, sebagaimanapun, bagaimanapun yang ada adalah, yang keluar adalah hal yang buruk. Yang hitam saudara. Saudara, kopi pasti mengeluarkan kopi. Yang hitam pasti keluarnya hitam. Tidak pernah berubah jadi putih. Kalau saudara pakai Baiklin mungkin. Iya kan? Hitam tetap keluarnya hitam. Tapi kalau putih keluarnya putih. Makanya penting kita isi apa dalam hidup kita. Kita isi firman enggak? Kita isi yang baik enggak? Saudara, kita sadar kita dikasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kasih Tuhan, maka sia-sia kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau akhir kita diisi oleh kasih Tuhan, yang keluar itu kesabaran, yang keluar itu kita mudah mengampuni, yang keluar adalah damai sejahtera. Tapi kalau hati kita kosong, kita isi dengan hal-hal yang negatif, yang keluar itu amarah, yang keluar itu kepahitan, yang keluar itu kecewa. Karena itu rahasianya. Jadi mari kita membiarkan hati kita dipenuhi kasih Tuhan setiap hari. Izinkan kasih Tuhan dipenuhi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Makanya penting untuk kita baca firman Tuhan. Kata enggak dengan saya, penting untuk kita baca firman Tuhan. Amin. Saudara, hari ini mungkin kita mengalami hal yang tidak mudah. Tapi saya ingin bilang kepada kita, kekuatan kita bukan pada apa yang kita pakai hari ini. Bukan kepada jabatan kita, bukan pada uang kita, bukan pada kemampuan kita. Tapi kekuatan kita ada pada satu hal, kita dikasihi Tuhan. Itu kekuatan kita. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah gagal, tidak pernah habis, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin mengajak kita, mari hari ini izinkan kasih Tuhan itu, biarkan kasih Tuhan itu menolong kita, menyembuhkan kita. Biarkan kasih Tuhan itu memberi kita kekuatan yang baru. Biarlah kasih Tuhan itu menolong kita di saat kita lemah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagi. Kasih setiamu yang kurasa. Mendidik. Oke. Jebri tolong siapkan lagu ini, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu
tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Kasih setia-Mu yang kurasakan, Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin saat ini ada engkau yang merasa jauh dari Tuhan. Mungkin ada engkau yang merasa gagal atau tidak layak. Tapi dengarkan ini, kasih Tuhan itu tidak berhenti mencari saudara. Kasih Tuhan itu selalu menunggu kapan engkau datang kembali kepadanya. Kasih Tuhan itu menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Melalui Yesus Kristus Tuhan yang sudah membuka jalan kepada kita. Bahkan kasih-Nya lebih besar dari dosa dan kegagalan kita. Kita mungkin menjauh, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Mungkin kita jauh daripadanya, kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kalau hari ini saudara rindu kembali dekat dengan Tuhan, mari datang kepadanya. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Engkau yang merasakan hal yang tidak mudah. Ada ketakutan-ketakutan yang datang membayangi hidup. Ada kelemahan-kelemahan yang kau rasakan hari ini. Engkau lagi terpuruk, engkau lagi berharap sesuatu. Mari berharap kasih-Nya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat yang mengharapkan kasih-Mu saat ini. Biarlah Engkau datang menjumpai kami. Engkau datang mengampuni dan memulihkan kami.
Engkau datang dan peluk kami kembali. Hari ini kami memilih kembali kepadamu Tuhan. Hari ini kami ingin kembali merasakan kasih itu. Kalau kami pernah merasakan tidak layak, karena kami hari ini dikecewakan Tuhan. Tapi hari ini kami ingat bahwa kami dikasihi. Kami dikasihi. Kami dikasihi dengan kasih yang sempurna. Kami tidak dicintai karena kami layak, tapi kami menjadi layak karena kami dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang terangkat ini yang mengharapkan kasih. Kasih Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Kasih Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang lagi kecewa, Tuhan balut hati mereka. Kalau ada yang mereka berharap sesuatu, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka ada mengharapkan kasih-Mu, biarlah kasih-Mu mengalir atas kehidupan mereka. Memberkati rumah tangga, memberkati keluarga, memberkati anak-anak muda, memberkati anak-anak. Tuhan menolong dengan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami terima kasih itu dengan sempurna. Haleluya, haleluya. Amin, amin.